Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan, Allah anugerahkan. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 10 Muharram, malam Selasa ya. Malam Selasa tanggal 10 Muharram, insyaallah besok kita akan puasa Asyura. Setelah tadi alhamdulillah kita sudah menunaikan puasa Tasyu'a, puasa tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, kekuatan untuk melakukan ketaatan. Taatan itu melakukan perintah dan menjauhi meninggalkan larangan. Mudah-mudahan besok kita semua dapat menyempurnakan puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, mulai malam ini insyaallah setiap malam Selasa ba'da maghrib kita akan mempelajari kitab. Ya, kitab ini sudah lama ya. Kitab ini namanya Sayrus Sadikin fi Thariqatis Sadatis Sufiyah. Penulisnya seorang wali Allah, seorang ulama besar ya, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Beliau ini sangat terkenal dan banyak tulisan beliau ya. Beliau ini seorang ulama yang juga pejuang. Jadi beliau ini ikut berperang di medan perang ya. Dan beliau berpedang itu di Semenanjung, di Kedah ya, di Kedah. Jadi beliau ini sebagai syahid ya, salah seorang dari syuhada yang melawan penjajah, dan beliau juga seorang ulama. Jadi lengkaplah kesempurnaan itu beliau peroleh ya. Karena antara ulama dengan syuhada itu, para ulama berbeda pendapat mana yang lebih mulia. Ada yang mengatakan lebih mulia ulama daripada syuhada. Ada yang mengatakan lebih mulia syuhada daripada ulama. Jadi beliau ini dua-duanya dapat beliau. Ya. Luar biasa ya. Kita belum tentu dapat kita kemuliaan yang seperti itu. Memang kalau kita lihat dari peluang untuk memberikan syafaat kepada umat itu lebih besar peluang ulama. Kalau orang yang hafiz Al-Quran itu kan cuma 10 orang ya. Memberikan syafaat kepada 10 orang beriman, tapi dia banyak dosa, mestinya ahli neraka, tapi karena diberi syafaat oleh seorang hafiz yang mengamalkan Al-Quran, maka orang tadi tidak jadi masuk neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu syafaat dari hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Itu cuma 10 orang, satu orang hafiz itu hanya bisa memberi syafaat kepada 10, tapi lumayan lah itu ya. Ya Ahmad ya, lumayan itu.
Kemudian suhada itu hanya memberikan syafaat, dibatasi juga kepada 70 orang, 70 atau 60 ya. Artinya kan terbatas. Tapi al-ulama tidak dibatasi. Ya, tidak dibatasi. Walaupun nanti ada semacam pembatasan kepada orang-orang yang mengikuti. Makanya orang-orang NU itu selalu sampaikan, kalau kalian Nahdiyin betul-betul masuk NU, mereka akan diberikan syafaat oleh Syekh Akbar Hasyim Al-Asy'ari. Itu ada dalilnya. Paham ya? Ada dasarnya itu. Makanya Syekh Abdul Wahab Rokan itu beliau berwasiat kepada zuriatnya, anak cucunya, supaya mengambil tarekat Naqsabandiyah. Karena ulama itu juga tidak bisa sembarangan memberikan syafaat. Syafaat itu tertentu diberikan kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang yang mengikuti jalannya. Maka di dalam wasiat Syekh Abdullah Rakan itu, hendaklah kalian mengambil tarekat Naqsabandiyah supaya kalian sejalan dengan aku, sehingga aku dapat memberikan syafaat kepada kalian. Paham ya? Paham itu? Jadi al-ulama itu tentu kepada pengikutnya, apalagi muridnya ya, apalagi santrinya, itu sudah buat pengikutnya itu. Jadi ulama itu tidak dibatasi kepada berapa orang saja, tapi batasannya itu kepada orang yang mengikuti dia. Jadi Syekh Abdus Samad Al-Palembani ini selain daripada seorang hafiz, seorang syahid syuhada, beliau juga seorang ulama. Kemudian kitab ini beliau terjemahkan dari Lubabu Ihya Ulumuddin. Ya, Ulumuddin ini adalah karangan yang ditulis oleh Hujjatul Islam ya, Imam Al-Ghazali, sangat terkenal ini ya, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, itu nama lengkap beliau ya. Seorang ulama yang arif, yang sudah sampai kepada tingkat ma'rifah, yang akhirnya beliau langsung berguru kepada Allah, yang kapan saja akhirnya beliau bisa jumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan antara lain pada pengantar kitab Minhajul Abidin, salah satu kitab tasawuf yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Ihya Ulumuddin ini beliau tulis setelah beliau ma'rifatullah. Jadi Imam Al-Ghazali itu dulu pernah jadi rektor ya. Kalau istilah sekarang guru besar, profesor, rektor, seorang filosof, ahli ilmu kalam, ahli fikih, ahli macam-macam ilmu. Tapi beliau tidak puas. Tidak puasnya itu pernah saya ceritakan ya. Waktu beliau sholat menjadi imam ya. Makmumnya itu antara lain adiknya yang bernama Ahmad bin Muhammad, adik kandungnya ya, satu ayah satu ibu. Ayah mereka sudah wafat ketika mereka masih kecil-kecil ya. Lalu ketika itu adiknya ini mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Dia selesaikan sholatnya sendiri. Dan itu tentu menjadi satu hal yang tidak bagus bagi imam ya. Berarti ada sesuatu yang salah. Karena kita tidak boleh mufaraqah dari imam selagi tidak ada yang membatalkan sholat menurut kita. Paham? Ya, tidak boleh. Sehingga akhirnya Imam Al-Ghazali menjadi mengganjal di hatinya, dan tidak langsung beliau tegur adiknya, tapi beliau mengadu kepada ibu mereka. Masih ada ibunya. Kalau masih ada ibu kan ada sesuatu masalah di antara dua saudara, itu ibu itu bisa menyelesaikan dengan baik ya. Diadukanlah kepada ibu. Maka ibunya memanggil Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Dipanggil.
Ditanyakan oleh ibunya, Ahmad, kamu tadi kok macam itu? Ketika abangmu menjadi imam dalam salat, kenapa kamu mufaraqah? Abangmu jadi tidak enak. Ya kan orang ramai kan? Orang lain kan tahu juga. Ini adiknya kok mufaraqah, berarti ada sesuatu yang salah. Kata Ahmad, bagaimana saya ibunda berimam kepada orang yang berlumuran darah. Berlumuran darah. Badannya, di sekujur badannya itu penuh darah. Berarti kan sudah batal sholat orang itu kan? Kan tidak ada boleh najis dalam diri kita ketika kita sholat kan? Salah satu syaratnya itu suci daripada najis. Badan kita, badan, pakaian, dan tempat. Itu syaratnya itu, salah satunya. Bagaimana saya ibunda terus berimam kepada dia, sedangkan badannya berlumuran darah. Lalu ditanya oleh ibunya, Imam Al-Ghazali, Muhammad, ada apa? Kenapa engkau rupanya sedang sholat? Apa yang engkau pikirkan? Baru dah dia sadar. Oh iya, tadi ibu sebelum sholat saya mengajarkan fikih. Babnya itu tentang toharoh dan materinya itu mengenai haid. Teringat dia. Tadi membicarakan haid. Haid itu ada hubungannya dengan darah kan? Teringat dia. Waktu sholat itu materi yang disampaikannya tadi teringat dia. Itu kontak langsung ke Ahmad yang di belakang. Itu orang yang sholatnya khusyuk dan sudah sempurna khusyuknya ya. Tahu dia. Yang salah pun imamnya tahu dia. Nampak dia. Dinampakkan Allah seperti itu. Nah itu dia. Itu dia Imam Al-Ghazali ketika itu. Maka ketika itu Imam Al-Ghazali langsung minta kepada adiknya, tunjukkan siapa guru kamu. Ditunjukkanlah, ternyata seorang sufi. Itu sudah pernah kita bicarakan ya. Singkat ceritanya, akhirnya Imam Al-Ghazali merasa ilmu saya sedikit. Ilmu ini ilmu lahir. Belum lagi ilmu hakikat. Belum lagi ilmu ma'rifatullah, ma'rifat mengenal Allah. Maka beliau pun pergi ya. Panjang ceritanya itu. Ya. Diceritakan di pengantar kitab Minhajul Abidin ya. Minhajul Abidin itu kitab beliau diceritakan di situ, singkat ceritanya beliau minta izin kepada sultan, beliau katanya mau pergi naik haji, itu alasan dia ya. Alasan dia itu. Pergi mau naik haji, ya betul dia pergi naik haji. Tapi pulang haji dia tidak langsung kembali. Dia pergi ke Damaskus, ya, ke Syria ya. Di sana ada Masjid Amawiyah yang dibangun oleh Umayyah ya. Yang dibangun oleh Umayyah, maka beliau di situ melakukan uzlah, mengasingkan diri dari orang ramai. Jadi mengasingkan itu tidak pergi ke hutan, ya. Tapi beliau setiap waktu beliau habiskan waktunya di menara masjid. Dia kunci, dia bisa, orang terkenal. Waktu itu universitas di dunia Islam tidak banyak. Dia salah seorang rektor, dia sangat terkenal, ulama besar. Ya, dia naik, nanti dia turun hanya untuk sholat. Kemudian kalau perlu dia ada makan, itu saja, naik lagi dia. Dan itu lebih 4 bulan. Bukan 40 hari, mana siapa? Si pangeran. Ya, kalau suluk itu kan 10 hari, 20 hari, 40 hari kan? Nanti kalau tambah lagi, tambah 40 hari. Tidak ada langsung orang langsung suluk 4 bulan, nggak ada. Ya, yang ada nambah-nambah. Dia lebih dari 4 bulan. Ya. Dan sebelum 4 bulan atau sesudah 4 bulan, maka beliau sudah ma'rifatullah. Sudah bisa kapan-kapan saja pun jumpa dengan Rasulullah. Barulah beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Jadi sudah ma'rifatullah. Baru beliau tulis kitab Ihya Ulumuddin. Nanti Ihya Ulumuddin ini diringkas ya oleh ulama yang lain, dibuat namanya Lubabu Ihya Ulumuddin. Intisari ya. Ihya Ulumuddin. Jadi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini beliau ambil terjemahkan dari Lubabu Ihya Ulumuddin. Kemudian beliau tambah juga
nanti ada dari kitab-kitab yang lain. Tapi Sairus Salikin ini termasuk salah satu kitab yang menghimpunkan antara fikih dengan tasawuf. Ya, fikih dengan tasawuf. Maka kitab ini menjadi penting. Lalu kok baru sekarang kita belajar di sini, diajarkan di sini ya? Ini ada ceritanya ya. Tapi ceritanya ini nggak bisa Ustadz buka secara terbuka kali ya. Singkat ceritanya itu ya dalam tawajuh ya. Jadi kalau orang suluk itu sebetulnya bukan hanya orang suluk, di luar suluk pun kita dianjurkan untuk membaca tahlil dan mengkhatamkan tahlil, menghadiahkannya kepada ahli keluarga kita yang sudah wafat. Ya, ahli keluarga kita yang sudah wafat. Jadi ringkasnya ceritanya Ustadz menghadiahkannya persis itu hari Jumat sekitar 20 menit mau azan Jumat itu khatam untuk 70.000 itu ya, satu khatam 70.000 khatam untuk pasangan suami istri. Saya bilang lah ya, terlalu apa nanti ya, terlalu mengumbar ya. Untuk seorang pasangan suami istri hadiahkan, karena untuk orang tua Ustaz sudah sebelumnya, untuk Umi almarhumah juga sudah, ini untuk yang lain tidak usah ceritakan. Nah, disitulah dalam tawajuh itu datang itu satu bungkusan, lalu Ustaz tanyakan. Nah, itu ini orang yang sudah suluk, yang sudah sampai ke tahlil baru bisa memahami ini ya. Apalagi yang belum ngambil tarekat tak bisa. Dari siapa itu? Dari siapa ini? Saya tanya. Dari Syekh Abdullah Prakhan. Apakah saya disuruh mengajarkannya kepada santri dan masyarakat? Ya, silakan. Ya. Kemudian setelah itu ada lagi beberapa kali pertemuan dalam tawajuh yang lain, Ustaz ceritakan. Sampai Ustaz minta kepada beliau. Kitabnya itu 2. Ustaz tanya kitab apa ini? Sairus Salikin dan Syarah Al-Hikam. Ya. Kemudian dalam tawajuh beberapa kali datang lagi beliau, saya tanyakan langsung, apa betul Tuhan yang mengirimkan? Betul. Apa memang saya disuruh? Iya. Ustaz bilang mohon dibimbing nanti supaya saya bisa mengajarkannya. Nah, itu. Kemudian Ustaz laporkan. Jadi ini jangan heran ya, jangan heran kalian kok sekarang baru diajarkan ya. Jadi setelah itu alhamdulillah ya, kita dimudahkan ini. Ustadz bingung juga kemarin ya. Waktu itu sedang habis duit Ustadz ya. Mau beli buku ini kan mahal. Yang dua jilid itu kan untuk 16 orang sekitar 3 juta. 3 juta enggak sampai 3 juta, tapi mungkin 2.800.000-an habis juga. Ustadz waktu itu betul-betul habis. Pulang dari apa itu? Dari suluk. Kami suluk 1 bulan kan. Betul-betul ya, Arpil Kandas ada juga sedikit, tapi nggak cukup untuk belinya. Nah, itu datang kawan Umi, ingat ya, yang dari Amerika, ya. Alhamdulillah beliau suaminya itu ngasih 3 juta, pas. Dari luar biasa memang, luar biasa. Saya sudah selalu perhatikan itu, kalau berhubungan dengan Syekh Abdullah Prakhan itu semua urusannya mudah, ya, semua urusannya mudah. Jadi kita tak usah ragu lagi. Nanti di luar sana banyak orang mengatakan itu hadis-hadisnya banyak dhaif yang dalam Ihya Ulumuddin. Ini yang menyuruh seorang wali ya. Wali waktu hidupnya saja dia sudah luar biasa, apalagi setelah wafat. Kalau udah wafat kan itu kan sudah bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, itu tak ada lagi penghalang. Jadi beliau sudah tahu betul, ini tidak betul. Ini kitab yang bagus, ini kitab yang tidak bagus. Jadi karena beliau yang menyuruh, maka Ustadz senang tidak ragu untuk mengajarkan ini ya. Ustaz yakin bahwa memang ini adalah betul-betul kitab yang bagus sekali untuk kita baca, apalagi kita ini insya Allah ya, alhamdulillah di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Junaid ini kita sudah nyatakan bahwa dalam tasawuf kita mengikuti tarikat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Ada kan? Ada, itu sudah selalu saya sampaikan ya. Dan ini sejalan dengan kita. Karena langsung beliau yang menyuruh supaya kita mempelajari kitab Sairus Salikin
fi Thariqatis Sadatil Sufiyah dan kitab Syarhul Hikam. Kemudian mengenai Syarah Hikam juga seperti itu. Ustaz bingung juga. Karena Syarah Hikam itu kan banyak. Ya. Ada namanya Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Itu kalau enggak salah Ustaz. Itu Ustaz pelajari dulu. Itu memang Ustaz pelajari waktu pendidikan kader ulama tahun 1995. Udah lama ya? Udah lama. Berarti sudah berapa tahun? Sekarang 2024. Berarti sudah hampir 30 tahun ya? 30 tahun yang lalu ceritanya itu ya. Ustaz pelajari. Tapi itu agak susah bahasanya, sulit. Tinggi bahasanya. Sehingga Ustaz bingung, ini kalau ini diajarkan ke santri, ya, susah. Ya. Maka Ustaz pergi ke toko buku itu, cari, luar biasa. Dapatlah Syarah Hikam yang disarah oleh Imam Asy-Syarqawi. Imam Asy-Syarqawi ini tidak asing bagi Ustaz. Karena beberapa bukunya, kitabnya sudah Ustaz baca. Ya. Ada namanya Fikih Asy-Syarqawi, itu pelajaran kami di Mustafawiyah, di Purba Baru. Itu pelajaran kelas 5, 6, 7 di tingkat aliyah ya, Ustaz pelajari. Beliau ini dulu masa hidupnya pernah menjadi rektor Universitas Al-Azhar. Cuma beliau tidak pengikut tarikat Naqsabandiyah. Beliau pengikut tarikat Al-Khalwatiyah. Jadi kurang lebih sama, tarikat itu semua sama ya. Beda-beda tipis nanti. Jadi sehingga setelah Ustaz lihat, wah ini bagus sekali. Bahasanya dibuatnya sederhana, tidak terlalu sulit, cocok untuk para santri. Maka itu sebabnya Ustaz beli ya. Alhamdulillah ya. Jadi memang kalau kita mengikuti arahan-arahan dari mursyid kita itu, insya Allah akan mudah semua ya, akan mudah semua. Nah, itu yang patut kita syukuri ya. Jadi pada hari ini pertemuan kita hanya pengenalan kitab ya. Pengenalan kitab yang pertama, kitab Sairus Salikin fi Thariqatis Sadatis Sufiyah. Ini diringkas oleh ulama namanya Lubabu Ihya Ulumuddin. Kemudian Lubabu Ihya Ulumuddin ini diterjemahkan oleh seorang ulama besar Nusantara, Al-Arif Billah, yang sudah ma'rifat dengan Allah, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, yang beliau itu seorang ulama pejuang dan syahid, yang mudah-mudahan kita mendapat barakah. Untuk itu mari kita bacakan surat Al-Fatihah ila haudun Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in wa likafatil anbiya'il mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wa khususan ila hadrah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa ila hadrah Al-Arif Billah Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrat Syekh Said Muhammad Bahuddin Al-Bukhari An-Naqsabandi wa Syekh Abdullah Barakan Al-Khalid Naqsabandi wa ila hadrati masyayikh tariqat Naqsabandiyah wa ila hadrati masyayikhina wa muallimina wa mudarisina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa a'mamina wa 'ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qarabatina wa khususan ila hadrah Haja Isnita Uliani binti Haji Amir Yu'la wa khususan ila hadrah Haja Talha binti Haji Ahmad Rayan wa ila arwahi jami' ahli al-quburi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarikil ardi ila magharibiha wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin tawasilah salihah. Semoga Allah mudahkan kami dalam mengerti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, itu saja malam ini ya. Malam pertama kita mempelajari kitab Syairus Salikin fi Thariqatus Sadatus Sufiyah ini. Kita hanya membicarakan tentang penulis ya, penulis kitab dan penulis kitab Ihya Ulumuddin, dan latar belakang mengapa ini menjadi kitab pelajaran fikih kita sekarang ya, di Ma'had Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran, Tahfiz Al-Junaid. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita, Allah membimbing kita untuk dapat menerima ilmu, memahami ilmu, dan mengamalkannya sehingga bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Baik, silakan baca doanya Haikal. Amin. 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 Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika, rabbana astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.